Komando Jampitsus telah berpindah tangan. Kuntadi kini resmi memangku jabatan. Di balik kursi panas dan ujian transparansi yang membentang, mampukah Kuntadi bersikap independen mengusut tuntas kasus Febri Adriansyah? Saya Yudi Hando yang Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita ke informasi pertama, pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, menggantikan posisi Nanik S. Deyang. Pelantikan Kepala Bagian yang baru berlangsung di Istana Negara Rabu sore tadi. Sudaryono menggantikan posisi Nani S. Deyang yang baru saja mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono ditunjuk untuk mengisi posisi Kepala BGN dengan pertimbangan karena dirinya mengikuti konsep dan gagasan program MBG sejak awal. Terlebih lagi posisi Sudaryono sebelumnya sebagai Wakil Menteri Pertanian yang juga beririsan dengan kegiatan MBG. Tahun 1945. Ya, pasca dilantik sebagai Kepala BGN menggantikan Nani S. Deyang, Sudaryono tekankan akan memperbaiki seluruh sistem di BGN serta mencegah korupsi terjadi kembali di tubuh BGN. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekodnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nani Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Berikut ini profil Kepala BGN yang baru, Sudaryono. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985. Sebelumnya ia mengawali karirnya pada tahun 2014 sebagai Corporate Secretary Nusantara Energy. Pada tahun 2019 ia juga menjabat CEO PT Nusantara Telematics System. Di tahun 2020 ia dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma. Di tahun yang sama ia juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selanjutnya tahun 2025 karir Sudaryono sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Selain menjadi Wakil Menteri, Sudaryono juga aktif di sejumlah organisasi. Ia merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani HKTI, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia TMI, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya PAPERA. Diketahui Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena pengalamannya, di mana pengalaman Sudaryono sebagai Wamentan berkaitan dengan gizi. Pemerintah pergantian Kepala Badan Gizi Nasional tidak akan menghambat proses perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan tata kelola dilakukan secara intensif dan berkala oleh seluruh unsur BGN sehingga tidak bergantung pada satu orang pejabat saja. Itu perbaikan tata kelola kelembagaan dan perbaikan program MBG ke depan itu tetap akan dilakukan. Dalam keterangan Bu Nani pun sudah disebutkan beberapa hal. Misalnya yang pertama terkait dengan penunjukan 5 orang eselon 1
di Badan Gizi Nasional. Kalau kita lihat profil dari 5 orang eselon 1 tersebut, deputi dan lain-lain, itu sudah merepresentasikan dari disiplin ilmu dan pengalaman kerja mereka. Ada dari Kementerian Keuangan, ada dari BPKP, Kejaksaan Agung, Dikdasmen, dan Kementerian Kesehatan. Sehingga concern ke depan terkait dengan BGN sudah terlihat secara intens, serius, berkala oleh BGN. Karena di BGN itu kan tidak hanya satu orang saja, namun banyak orang, dan concern tentang perbaikan tata kelola internal BGN dan perbaikan makan bergizi gratis sudah dan sedang dilakukan. Sebelumnya ex-ketua Badan Gizi Nasional Nani SD yang mundur dari jabatannya. Nani beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Ketua Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nanik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nanik menyebut dirinya mundur atas alasan kesehatan. Nanik juga menjelaskan bahwa dirinya akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa Nanik menyampaikan permintaan maaf atas pengunduran dirinya yang mendadak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mundurnya Nanik dibenarkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan. Nanik dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Ya, sementara itu kemarin pemirsa, kepada masyarakat diperkenalkan oleh Badan Gizi Nasional tentang 5 pejabat baru, mulai dari sekretaris utama hingga deputi bidang pemantauan serta pengawasan. Ibu PLH Kepala Badan Gizi 5 pejabat baru BGN ini diperkenalkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di kantor BGN Jakarta. Para pejabat tinggi media itu juga sudah dilantik pada Selasa siang kemarin. Pelantikan pejabat baru BGN atas dasar keputusan Presiden Prabowo Subianto. Dan berikut daftar 5 pejabat baru Badan Gizi Nasional yang dilantik kemarin. Lili Hamiliah sebagai Sekretaris Utama BGN, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Zainuri, Deputi Bidang Penyediaan Penyaluran BGN, Mari Mandarto, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Ketut Sumedana, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung.
Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung dalam 2 hari berturut-turut. Massa mendesak Kejagung segera menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan mengusut tuntas kasus yang menjerat dirinya. Polisi, TNI, jangan betul. 2 hari beruntun, gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa mendesak Kejagung mengambil langkah tegas dan segera menahan Febri. Sehari sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa ke Kejagung bahkan berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Luapan kekecewaan massa juga ditunjukkan dengan aksi pembakaran spanduk di depan gerbang gedung Bundar. Para mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi karena ikut main proyek dan menerima suap. Total penerimaan diduga mencapai 12,4 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dan barang. Ya, dalam konferensi pers di gedung KPK, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan berdasarkan bukti permulaan yang sah, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Lalu Ahmad Zaini selaku Bupati Lombok Barat, Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat, dan Alfonsus Gani selaku Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen. KPK menduga kasus ini berawal dari perintah Bupati Lombok Barat ke Kadis PUPR PKP untuk membantu tersangka Sudirman mendapatkan proyek. Nah, atas proyek yang dimenangkan, pemirsa, Bupati rutin mendapatkan barang, fasilitas, hingga uang tunai. Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik. Dari uang-uang yang diterima dari hasil proyek tersebut sejumlah 41 miliar oleh SUD melalui CVDKK diantaranya dialirkan kepada LAZ selaku Bupati sebesar total 10,8 miliar. Ini yang kemudian diketahui selaku kepala daerah ini terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tadi CVDKK. Bahwa selain dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan dinas-dinas lainnya, LAZ juga diduga menerima sejumlah uang, barang ataupun fasilitas dari saudara ALG selaku Direktur Utama PT MSI yang merupakan vendor dari PT AMGM yang merupakan perusahaan air minum daerah di Lombok Barat. Kasus korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sepanjang tahun ini saja sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Sepanjang 2026, KPK sudah melakukan belasan operasi tangkap tangan atau OTT. Sebagian besar diantaranya menjaring kepala daerah, mulai dari wali kota hingga bupati. Yang terbaru adalah OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin 20 Juli 2026. Dengan adanya OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat, total sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang tahun ini. Berikut daftar kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang 2026. Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadi Arafik, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari,
Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, Bupati Tulungagung Gatot Sunuwibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singinggi Suhardiman Ambi, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan terakhir Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi menjadi sorotan. Terlebih lagi, para kepala daerah tersebut sebelumnya telah mengikuti retret yang salah satu materinya adalah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Daftar panjang kasus ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Pemirsa, sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo menghasilkan 2 putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Di pra-peradilan kedua, Roy Suryo diputus kalah. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo menghasilkan 2 putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Dalam permohonan pertama pada putusan yang dibacakan 7 Juli 2026, Roy Suryo memperoleh kemenangan. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Dalam amar putusan lainnya, hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon dengan jumlah nihil. Tentu saja, sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Namun dalam pra-peradilan kedua yang digelar 20 Juli 2026, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo I Ketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian, penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara, at any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Selain itu, Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.
Kubu Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan jilid 3 atas ganti rugi imbas penahanan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid. Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo dengan agenda mediasi ketiga. Sejumlah rektor UGM yang menjadi tergugat memilih tidak hadir. Sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo memasuki agenda mediasi ketiga. Di kesempatan ini Rektor UGM Ova Amelia, Profesor Naim, dan Profesor Budiadi selaku tergugat 7 hingga 9 tidak hadir. Sikap mereka yang memilih absen baik secara offline maupun online dinilai tidak punya itikat baik menyelesaikan persoalan. Dalam mediasi tersebut, penggugat ingin memastikan apakah tergugat benar-benar pihak yang menandatangani legalisir ijazah Jokowi untuk pencalonan wali kota Solo hingga Presiden RI. Pimpinan fakultas yang melegalisir ijazah. Nah, legalisirnya ada 2 lagi, yaitu Prof. Naim yang melegalisir ijazah tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan Profesor Budiadi yang melegalisir ijazah tahun 2019. Nah, ini saya pisah lagi. Saya lebih concern dengan Pak Prof. Naim karena beliau 4 tanda tangan dipakai dan beliau juga orang tua yang harus kita hargai, hormati. Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak duduk dengan sejajar Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Paripurna kemarin jadi sorotan. Istana pun buka suara, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perubahan tata letak kursi hanyalah persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juni 2026 menampilkan pemandangan berbeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo. Gibran duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran ini pun jadi sorotan. Namun Menteri Sekretaris Negara menyebut perubahan tata letak hanyalah masalah teknis semata.
Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara presiden dan wapres. Karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi presiden dan wapres tidak setara gitu ya, Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden. Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sedikitnya 300 ASN di lingkungan Pemkab Asahan diduga gunakan fake GPS untuk memanipulasi absensi. Fake GPS digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi. Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Asahan dikabarkan kedapatan menggunakan fake GPS untuk mengelabui titik koordinat absensi kehadiran kerja. Para ASN ini memasukkan absensi elektronik dalam pengisian data masuk dan pulang kerja tanpa harus hadir di kantor. Padahal, sistem absensi yang diterapkan cukup ketat, yakni dengan identifikasi wajah yang mengharuskan ASN berada di lokasi kantor serta memiliki batas waktu absensi pagi dan sore. Inspektorat Kabupaten Asahan membenarkan laporan dugaan kecurangan tersebut. Ada 300 lebih pegawai yang masuk dalam data laporan. Pihak inspektorat selanjutnya akan meminta keterangan dari pegawai yang kedapatan curang dalam absensi. Lebih kurang ya, kalau kami kemarin itu hitung kasarnya sekitar lebih kurang 300-an lah. Jadi pemeriksaan itu semua yang diduga melakukan pelanggaran itu akan diperiksa terkait dengan apa-apa yang menjadi kesalahannya, terutama terkait disiplin. Jadi nanti kita akumulasi ya, kalau terkait berapa lama nanti dia menggunakan. Nantinya, jika terbukti melanggar aturan, ASN yang memanipulasi kehadiran kerja akan dikenakan sanksi ringan hingga berat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Biaya pindah kewarganegaraan naik mulai Agustus 2026. Kenaikan tarif untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung transformasi digital. Kabur aja dulu. Nyatanya tidak selalu mudah. Biaya yang disiapkan pun tidak sedikit. Selain untuk hidup layak di negara tujuan, kita juga harus menyiapkan biaya untuk pindah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru untuk sejumlah layanan kewarganegaraan mulai Agustus 2026. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Bila sebelumnya biaya melepas kewarganegaraan hanya Rp500.000, kini naik menjadi Rp3,5 juta. Sementara untuk biaya melepas kewarganegaraan atas permohonan sendiri naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Pemerintah beralasan tahun ini untuk mendukung transformasi digital. Kualitas layanan pun akan terus ditingkatkan. Dan itu mempercepat semua dengan transformasi digital seperti yang diminta oleh Bapak Presiden. Nah, pemeliharaan alat semuanya itu memerlukan sebuah upaya effort dari negara agar semua layanan digitalisasi di Kementerian Hukum itu bisa berjalan. Jadi sama sekali itu bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak semua berlaku bagi rakyat Indonesia. Hanya orang-orang tertentu, ya, hanya orang-orang tertentu. Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang menerapkan biaya pelepasan kewarganegaraan. Amerika Serikat menerapkan biaya hingga Rp8 juta. Sementara Jamaika
menarik biaya hingga 17 juta rupiah bagi warganya yang ingin pindah kewarganegaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuntadi resmi ditunjuk sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Mampukah dirinya mengusut tuntas kasus Febri Adriansyah? Diskusinya kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Tongkat Komando Jampitsus telah berpindah tangan. Kuntadi yang disebut-sebut akan memangku jabatan di balik kursi panas dan ujian transparansi yang membentang. Mampukah Kuntadi bersikap independen mengusut tuntas kasus Febri Adriansyah? Kita bahas malam ini pemirsa bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Mas. Selamat sore. Terima kasih banyak ya Pak Abdul. Pak Abdul, ini Jampitsusnya baru. Sementara yang akan diusut adalah ex-Jampitsusnya. Nah, kalau pertanyaan publik, akankah ini berjalan mulus karena seolah ini mengusut mantan petinggi di situ? Gimana jawabannya? Ya, ada dua hal ya. Yang pertama, tentu saja yang harus dipersoalkan adalah skill atau kemampuan orang yang menjabat sekarang sebagai Jampitsus. Kalau lihat deretan pengalamannya, Pak Kuntadi ini pernah juga menjadi eselon 2 di Jampitsus. Ya. Jampitsus itu eselon 1 ya. Jampitsus itu eselon 1, dia pernah menjadi direktur kalau nggak salah Pak Kuntadi tadi sebutkan. Iya kan? Direktur apa itu di Jampitsus gitu. Artinya secara operasional dia punya pengalaman di pidana khusus ini, ya di bidang pidana khusus ini. Walaupun sekarang sebenarnya juga dia eselon 1 juga, dia sebagai Kepala Badan Pemulihan kalau nggak salah ya, yang di atasnya Jaksa Agung. Sebenarnya dia cuma geser, ya dia bukan naik jabatan, tapi dia geser aja. Sesama eselon 1 pindah ke bidang yang lain dari Kepala Badan Pemulihan menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus. Nah itu yang ini. Jadi dari sudut kemampuan. Ya, dari sudut kemampuan itu tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah. Tidak meragukan. Ya. Yang kedua, dari sudut apakah dia bisa menjamin netralitas, gitu, ya kan? Dia bisa menjamin independensinya sebagai Jaksa Agung Muda yang memeriksa seorang tersangka, kan begitu, ya kan? Yang dilalah atau yang kebetulan, gitu, dilalah itu bahasa Jawa ya, yang kebetulan
bekas atasannya, kan begitu. Ya, bekas orang yang menjabat di bidang itu, gitu. Nah, walaupun sekarang dia masih jaksa, ya, belum pensiun, ya. Yang dia mengundurkan diri itu sebagai jabatan eselon 1-nya, tapi sebagai jaksanya, jaksa fungsionalnya dia masih gitu sebagai jaksa. Nah, persoalannya bisa nggak Pak Kuntadi ini atau Jampitsus ini bersifat independen ketika memeriksa perkara ini. Nah, ada beberapa ukuran, ya. Yang pertama umpamanya dia membentuk tim 9, ya, atau kejaksaan membentuk tim 9 yang beberapa orang ada bekas dari KPK. Nah, kenapa orang menekankan itu bekas dari KPK? Karena meskipun polisi dan kejaksaan itu bagian dari pemerintahan, tapi ketika mereka di KPK, mereka teruji independensinya. Karena dia bisa menangkap menteri, bisa menangkap siapa saja dia. Dia enggak KPK itu tidak KPK yang dulu, ya. KPK yang sekarang sih belum tentu juga nih. Ya. Jadi ketika orang dibilang pernah di KPK, artinya dia pernah menjalani profesi yang betul-betul independen. Jadi bekal independensinya ada, gitu. Siapapun yang menjadi tersangka, dia akan tetap independen memeriksanya sesuai dengan kesalahannya, gitu, atau sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan, dia pasti akan bertindak itu. Nah, itu yang dari sudut itu. Nah, tetapi dari sudut yang lain, umpamanya ada 6 lagi yang lain kan, sebenarnya 9 itu sama, jaksa dan Kejaksaan Agung juga, ya. Cuma itu tadi orang menenggarainya seperti itu, tapi yang artinya tetap ada konflik kepentingan, gitu, karena jaksa meriksa jaksa, gitu, ya kan. Kalau kata orang di luar itu jeruk makan jeruk, begitu, ya kan. Nah, bisa independen enggak, gitu, bisa melaksanakan tugas dengan baik enggak. Nah, ini yang menjadi ujiannya. Dan salah satunya menurut saya, karena pelaku tindak pidana ini ada 2 orang, ya, yang ditangkap, ya. Tapi kalau diperiksa kemudian bisa berkembang loh, ya kan, karena nggak mungkin mereka kerja berdua, gitu, ya kan, pasti ada pihak-pihak lain juga, gitu, yang sebenarnya bisa dikembangkan dari perkara ini, ya. Nah, bisa nggak yang 9 ini kemudian menerapkan perlakuan yang sama terhadap dua tersangka itu, yang notabene sama-sama melakukannya, bersama-sama melakukannya. Nah, yang ingin saya katakan adalah yang satu ditahan, yang satu nggak ditahan. Nah, itu saya nonton kemarin itu viral juga tuh, Pak Abdul kemarin. Pak Abdul bilang kalau tidak ditahan ada kemungkinan menyembunyikan barang bukti, gitu ya, Pak? Nah, itu kan pertanyaannya, kenapa orang harus ditahan, kan gitu, ya kan? Nah, beberapa alasan yang paling pokok dari kenapa seorang tersangka itu harus ditahan ada 3 sebenarnya. Yang pertama, takut melarikan diri, ya, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mempengaruhi saksi-saksi yang lain, gitu. Nah, ini yang 3 pokok ini yang sebenarnya harus diawasi, gitu. Kalau dipanggil selalu datang, kalau dianggap kooperatif, itu alasan tidak ditahan, nggak cukup, Pak? Itu cukup untuk membuktikan bahwa dia bisa bekerja sama, gitu. Tetapi dengan jabatannya, dengan statusnya sebagai jaksa, dengan statusnya yang bekas atasan di situ, ya, potensi-potensi itu ada, saya bilang. Ya, potensi dia menghilangkan barang bukti, potensi dia mempengaruhi saksi-saksi yang lain. Kalau potensi melarikan diri, enggak lah, ya kan. Dia juga mikir, gitu, mau lari kemana, gitu, ya kan. Kan juga sudah dicekal dan sebagainya, kan begitu, ya kan. Nah, jadi 2 potensi itu yang bisa dilakukan. Nah, karena itu saya bilang keseriusan atau independensi kejaksaan seharusnya memperlakukan 2 terdakwa ini dengan perlakuan yang sama. Nah, maksud saya itu tadi, kalau satu ditahan, ya tahan juga dong yang satunya, kan begitu kan. Nah, itu baru akan kelihatan independen, gitu. Independen dan profesional. Masyarakat akan melihat, oh iya benar,
berarti kejaksaan kerjanya serius. Dia tidak pandang pelakunya bekas orang sendiri atau bekas atasan atau bekas apa. Kan begitu ininya. Nah, seharusnya seperti Baik. itu. Pak Abdul Fikar, ini kan soal status nih, tersangka, terus sebelumnya saksi, terus jadi tersangka lagi gitu. Nah, ini juga sempat dibahas sama kuasa hukumnya Hotman Paris gitu. Kan sudah dimintai keterangan ya, FA ini sudah dimintai keterangan. Salah satu yang dituduhkan adalah dia menerima suap. Nah, tapi yang dijadikan tersangka adalah yang menerima suapnya. Yang memberi suapnya belum dijadikan tersangka. Apakah hal itu lazim, Pak, di kasus hukum? Iya, kan begini. Betul bahwa dalam tindak pidana suap itu ada penyuap, ada yang disuap. Gitu. Yang disuap itu pasti jabatannya atau statusnya adalah pejabat publik. Iya kan? Tetapi kalau yang menyuap itu belum tentu, ya belum tentu sesama pejabat publik itu nyuap. Ya bisa aja bisa aja terjadi di birokrasi, umpamanya mau naik pangkat nyuap atasannya bisa saja, gitu ya. Tetapi kalau dalam kaitan dengan penegakan hukum secara umum, yang paling mungkin adalah penyuapnya bukan pegawai negeri, bukan pejabat publik, gitu. Tapi nah, apakah mungkin melompati yang dijadiin tersangka yang terima dulu, yang pejabat publiknya dulu, Pak? Ya, nah, dalam konteks ini, ya kan, yang dipersoalkan kan pejabat publiknya dulu, iya kan, oleh kepolisian waktu itu digeledah segala macam, itu pejabat publiknya, gitu. Nah, tapi tindak pidananya apa? Itu yang masih bisa dipersoalkan gitu. Yang tindak pidana yang dilakukan tuh apa masih bisa dipersoalkan gitu. Nah, tetapi ketika naik ke kejaksaan, bukan naik sebenarnya. Ya, bergeser gitu. Ya, bergeser atau digeser. Bukan pengalihan ya. Kalau pengalihan kan dari penyidikan ke penuntutan, ya kan? Ya. Belum selesai ini, udah digeser duluan. Nah, itu yang seharusnya dilakukan gitu. Nah, mestinya yang terjadi adalah pengalihan gitu. Mestinya dari awal. Ini penyidikannya udah selesai gitu mestinya. Ya, baru ke penuntutan gitu. Tetapi ternyata kan belum selesai. Iya kan? Ternyata kemudian dibuka lagi itu penyidikan dengan adanya sprindik baru gitu. Nah, di sprindik baru itulah kemudian ada statusnya sebagai saksi, ada statusnya sebagai tersangka. Di situ yang jadi orang kemudian bertanya-tanya, loh kenapa jadi saksi lagi gitu, iya kan? Nah, bisa jadi kemungkinannya begini, kalau berkas perkaranya itu satu, ya itu memang main-main kalau dijadikan saksi lagi, ya. Tapi kalau berkas perkaranya lebih dari satu, maksud saya di split itu antara Don Rito dan FA itu dan Pak Febri itu, ya dengan FA itu. Kalau di split, nah bisa jadi di satu kasus dia jadi saksi, di kasus yang lain dia jadi tersangka. Jadi kemungkinannya bisa seperti itu, gitu. Apalagi sprindiknya ada 3 katanya, iya kan? Kalau sprindiknya 3, kemungkinannya ada 3 kasus, karena ada sprindik 3, gitu, iya kan? Nah, jadi bisa jadi yang satu jadi saksi dia di perkara A, umpamanya di perkara B dia jadi tersangka. Nah, di perkara C dia jadi saksi lagi umpamanya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, tetapi kalau tadi seperti saya bilang, kalau perkaranya cuma satu, ya maka main-main itu menjadikan saksi. Kemudian setelah diprotes oleh masyarakat baru dirubah lagi menjadi tersangka. Iya kan? Artinya dia main-main itu kalau begitu gitu. Nah, tapi kalau perkaranya ada 2, saya bilang ya kita bisa pahami bahwa itu tidak main-main gitu. Artinya di satu sisi dia jadi saksi, di sisi yang lain dia jadi tersangka. Begitu, Pak Abdul Fikar. Ini kan kemarin pas konferensi pers kuasa hukum Hotman Paris tentang FA ini ya, banyak sanggahan-sanggahan yang saya catat, salah satunya adalah bahwa dia sama sekali tidak terkait dengan usaha di Cipete, apa itu resto atau kafe. Rumah Sentul itu juga bukan rumah dia, sudah ubah atas namanya dari mertuanya ke anaknya kalau tidak salah. Terus ya itu harta-harta bukan miliknya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah sulit mengabaikan bahwa memang ada persoalan hukum ketika ada harta begitu luar biasa banyaknya disimpan di sebuah ruangan, di sebuah rumah atau di tempat usaha, Pak?
Nah, ini yang harus dilihat, analisanya seperti ini yang harus dilihat. Bahwa ada fakta, ya, harta disimpan begitu banyak sampai 74 kilo ya, melebihi ya, Monas gitu ya. Ya, Monas bahkan ya, dan uang begitu banyak sekian puluh miliar gitu ya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan ya, menjadi punya siapa itu? Ya, karena dia ada kamarnya di situ, baik di KP itu maupun di rumahnya. Bahkan rumahnya ketika dia konferensi pers ya, diakui itu memang rumahnya gitu. Nah, rumah itu pribadi Jampitsus sudah lama kalau tidak salah kata-katanya. Ya. Nah, itu yang menurut saya ya Hotman sebagai pembela bisa aja ya, artinya melakukan pembelaan dengan cara mengemukakan fakta-fakta seperti itu. Tapi saya yakin bahwa penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya, dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada dua, yang berhubungan secara struktural birokrasi gitu ya kan, artinya atasannya atau temennya satu eselon, sama-sama eselon 1 gitu ya kan, bisa seperti itu kan, atau orang lain yang punya hubungan bisnis dengan dia. Nah, lantas kan pertanyaannya bisnis apa? Padahal sebagai pegawai negeri, sebagai aparatur pejabat publik dilarang dia berbisnis. Nah, ada aturannya itu. Nah, jadi kan pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau pembela itu boleh membolak-balik fakta dengan alasan gini ya, bukan boleh, maksud saya itulah usaha ya, usahanya pembela gitu. Tetapi faktanya yang didapatkan oleh penegak hukum, baik oleh penyidik gitu, dan seperti itu. Ya. Itu bahwa ada, buat apa emas dikumpulin di situ? Mestinya kan kalau memang itu bukan punya dia atau punya orang lain, kan nggak disimpan di situ. Ada penitipan emas, deposit box di bank atau di lembaga-lembaga lain, lembaga penitipan dan yang sebagainya. Yang tercatat ya, kan, Pak Abdul Fikar ya? Ya, nah mestinya begitu, iya kan? Jadi resmi gitu. Ini kan terkesan diumpet-umpetin, baru ketahuan ketika dibongkar oleh polisi, iya kan? Ketika didobrak oleh penyidik gitu, baru ketahuan itu barang, iya kan? Kalau enggak kan enggak. Artinya apa? Itu disembunyikan. Itu fakta gitu loh, fakta yang nggak bisa dibantah. Jadi Hotman ngomong apapun sebenarnya ya boleh aja dia mau ngomong apa aja sebagai pembela ya, gitu. Berhak. Tapi faktanya sudah terang gitu loh. Itu barang diketahui ketika didobrak gitu, ketika dibongkar itu tempatnya. Nah, itu artinya kan disembunyikan gitu. Kalau dia barang halal, barang yang tidak ada masalah gitu dengan persoalan hukum, kan dibuka saja, atau bahkan seperti yang saya katakan tadi, dititipin aja di deposit box bank, ya kan, atau di tempat penitipan yang lain umpamanya, kan bisa seperti itu gitu. Nah, ini kan kesan semuanya diumpet-umpetin, disembunyikan. Nah, itu artinya adalah pertanyaannya, ada apa itu? Nah, kalau bukan memang itu ada hubungan kepemilikan dengan dia. Nah, begitu. Menarik tuh Pak Abdul Fikar. Pak, satu lagi Pak Abdul Fikar. Ini kan kita tidak tahu ya, benar atau salahnya kan masih menunggu hasil persidangan bagaimana ini keputusan akhirnya nanti Pak ya, ujung kasusnya begitu. Tapi gini Pak, kalau misalkan memang ada kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh oknum petinggi di kejaksaan begitu Pak ya. Ini kan karena polisi yang sudah menggeledah mencari tahu. Kalau nggak digeledah berarti kasus-kasus hukum yang sudah berjalan, yang sudah dipimpin, yang sudah diajukan ke persidangan, itu berarti gimana itu Pak Abdul Fikar? Artinya apakah kredibilitas dan juga keadilannya dipertanyakan di situ Pak? Ya jelas itu pasti dipertanyakan, karena justru penegak hukumnya main-main kan begitu sebenarnya, iya kan, memanfaatkan kedudukannya untuk keuntungannya sendiri gitu. Bahkan ada beberapa kasus yang sudah diperiksa kan begitu, iya kan. Nah, karena itu menurut saya terhadap kasus-kasus yang pernah diputus yang ditangani oleh dia juga sangat mungkin itu dibuka kembali gitu. Sangat mungkin dibuka kembali. Betul. Karena fakta ini bisa menjadi kalau PK itu bukti baru gitu istilahnya. Wow. Ya, bukti baru sehingga umpamanya melalui lembaga peninjauan kembali perkara itu bisa dibuka lagi gitu. Bagaimana fakta sebenarnya gitu. Ya kan? Atau selain dia yang sudah dihukum ya,
itu ada nggak umpamanya pihak lain yang sebenarnya terlibat yang kemarin disembunyikan oleh pemeriksanya gitu, ya oleh penyidiknya gitu ya kan. Nah itu sangat mungkin gitu. Nah jadi ketika ini terbuka gitu dan akan bisa dibuktikan perkara-perkara apa saja yang dulu dia manipulasi gitu ya, maka sebenarnya sangat mungkin terjadi atau pemeriksaan ulang dari perkara-perkara yang pernah dia manipulasi. Begitu, Mas. Artinya PR Pak Kuntadi sebagai Jampitsus yang baru lumayan berat ya, Pak Abdul Fikar ya. Betul. Baik. Betul. Terima kasih banyak Pak Abdul Fikar sudah berbagi. Nanti izin kita bisa dialog kembali ya Pak ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, halo pemirsa, ini paspor saya nih. Hari ini di Jakarta, besok saya mau ke Eropa, besok saya mau ke Korea Selatan. Maaf ya pemirsa, ini bukan flexing. Ya kalau gitu, gimana dibilang nggak flexing ya pasti flexing lah ya. Kalau saya mau orang kecil, hari ini kerja, besok kerja di sini-sini aja. Boro-boro ke Eropa, kita mau kerja terus. Entah ya, kalau anak pejabat mungkin bisa ke Eropa. Tapi mereka ingat nggak rakyat kondisinya gimana? Ya, anak seorang pejabat di Kabupaten Gayo Lues, Aceh ditegur ayahnya sendiri gara-gara kerap mengunggah konten media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah. Jadi anak dari asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Nevi Rizal ya. Ini biasa mengunggah aktivitasnya di akun TikTok @dedeya.aa. Jadi ini ramai diperbincangkan di media sosial pemirsa karena kerap membagikan dokumentasi kemewahan perjalanan ke sejumlah negara Eropa hingga Korea. Netizen ramai-ramai menyayangkan karena tidak sesuai dengan kondisi warga Gayo Lues yang memang jujur perlu adanya perhatian dan juga adanya bantuan lebih. Nevi Rizal juga akhirnya menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat atas unggahan anaknya, pemirsa. Ya, pemirsa, saya malam ini mau berangkat pakai motor ke Jawa Barat. Berarti nyampainya sekitar dini hari nanti ya. Tapi biar aman sepertinya nggak cukup cuman pakai helm ini aja, pemirsa. Saya juga harus pakai helm taktis. Nah, ini penting ini, harus pakai helm taktis seperti ini. Terus juga ada stick. Ini juga penting nih pemirsa. Kenapa? Kita harus jaga-jaga karena disuruh jaga diri sendiri. Karena katanya tidak hanya polisi, masyarakat boleh juga bertindak tegas dan terukur. Serius Pak Polisi bilang kayak gitu. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada ya, masyarakat. Pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Hal ini merespon pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat. Namun polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan. Kepedulian kepada masyarakat dan perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai mati lah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian kepada masyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Sementara itu Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri untuk penindakan begal, kewenangannya ada di kepolisian. Memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Satu, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. Kedua, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat, yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat hukum. Jadi, tolong itu dijaga. Ya, ini salah satu gambaran yang terjadi dialami warga ya. Warga Jawa Barat masih mengeluhkan maraknya begal. Laporan-laporan kasus begal dialami di beberapa titik jalanan di Kota Bandung dan sekitarnya.
Unggahan saat terjadi begal banyak dibagikan warga membuktikan perlunya meningkatkan keamanan di kawasan Jawa Barat, pemirsa. Itu nomornya buat nomornya. Tenang. Ya, semoga saja Jawa Barat aman, kemudian seluruh wilayah di Indonesia juga aman ya. Ribuan pengendara sempat terjebak kemacetan parah. Informasi berikutnya di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Antrian truk yang akan masuk ke kawasan gudang di Cilincing, Jakarta Utara jadi pemicu arus lalu lintas lumpuh hingga 5 km. Kemacetan kendaraan di ruas jalan Cakung Cilincing Selasa sore kian parah. Kemacetan bahkan meluas ke ruas jalan Tol Jor, kilometer 49 Pulau Gebang hingga menuju Tanjung Priok. Kendaraan yang didominasi truk kontainer nyaris tak bergerak. Para sopir truk terjebak berjam-jam. Nah, macet berapa jam, Bang? 2 jam, Pak. 2 jam? Ya. Abang dari mana mau kemana? Dari Cakung sini, Leon, mau ke BRJ sini doang dekat. Tapi udah 2 jam ya? Udah 2 jam. Oh, kondisinya separah apa sih, Bang? Parah banget. Soalnya depo-deponya itu udah pada overload. Ini macetnya dari mana mau kemana, Bang? Saya dari Bekasi mau ke Cakung. Udah 1 jam lebih. Abang sendiri mau naruh muatan apa mau ngambil muatan? Naruh muatan. Naruh muatan? Ya. Mau ke arah mana, Bang? Ke Cakung. Hingga Selasa malam, kemacetan horor belum terurai. Kemacetan dipicu antrian truk untuk melakukan bongkar muat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia terus cari cara atasi penyebaran budaya LGBTQ. Edukasi pun akan dimulai sejak sekolah dasar. Meningkatnya budaya LGBTQ membuat pemerintah turun tangan dan menetapkannya menjadi ancaman non-militer. Materi pembelajaran terkait pencegahan LGBTQ pun dibuat untuk menangkal budaya ini masuk ke sekolah. Rencananya materi tersebut diberikan mulai kelas 4 SD. Presiden tidak menyerang personal-personalnya, tapi budaya penyebarannya itu adalah ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu Kemenak menyusun kurikulum, nanti akan di-insert dalam kurikulum yang sudah ada, untuk memberikan pemahaman dan tingkat SD itu mungkin mulai kelas 4. Larangan budaya LGBTQ tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer, berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menggodok RUU Pidana tentang LGBTQ. DPR pun sudah menampungnya dan akan segera membahas pembentukan undang-undang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota New York City Zohran Mamdani menolak rencana kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke New York. Mamdani menegaskan Netanyahu tidak akan disambut di The Big Apple. Pernyataan ini menyusul tinjauan hukum oleh administrasi Mamdani mengenai apakah New York City dapat menahan Netanyahu jika ia bepergian ke kota itu. Pernyataan Mamdani ini berdasarkan sikap Mahkamah Pidana Internasional ICC yang telah lebih dulu mengeluarkan surat penangkapan pada November 2024. Surat itu menyatakan Netanyahu bertanggung jawab atas kejahatan perang. Netanyahu kemungkinan akan bepergian ke New York untuk Majelis Umum PBB pada bulan September meskipun kehadiran dan jadwal perjalanannya belum dikonfirmasi secara resmi. Sebelumnya Presiden Amerika Donald Trump telah lebih dulu menolak kemungkinan penangkapan Netanyahu. Trump menyatakan bahwa pemimpin Israel tersebut tidak akan ditangkap dalam bentuk atau cara apapun saat berada di Amerika. Said, I agree with the ICC. That Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear.
Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. Komando Pusat AS CENTCOM menyiapkan jet tempur siluman F-35B untuk menyerang Iran. Hal ini dilakukan untuk merespons serangan Iran terhadap anggota militernya di Yordania. Ini dia pemirsa, persiapan jet tempur siluman F-35B. Diinformasikan oleh CENTCOM, di mana pesawat ini akan lepas landas di atas kapal USS Boxer di Laut Arab. Pengerahan jet tempur bomber ini seiring meningkatnya pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran di seluruh wilayah. Rekaman yang dirilis oleh CENTCOM pada hari Minggu menunjukkan sebuah pesawat bergerak ke posisi dek penerbangan sebelum lepas landas. USS Boxer sendiri merupakan kapal induk dari Boxer Amphibious Ready Group yang dikerahkan bersama unit ekspedisi marinir ke-11 dalam kampanye militer Amerika di Timur Tengah. Tidak hanya F-35, sejumlah jet tempur lain milik Amerika Serikat turut dikerahkan dalam gelombang serangan ke-11. Ya, lagi-lagi diinformasikan oleh CENTCOM, di mana Komando Pusat Amerika Serikat melancarkan gelombang udara dari sebuah kapal induk. Serangan tersebut menyasar sejumlah fasilitas militer di Teheran, Iran, diantaranya pusat operasi militer, aset pertahanan maritim dan udara, serta infrastruktur logistik. CENTCOM juga merilis sebuah ledakan yang diklaim merupakan aset dan infrastruktur militer milik Iran. Pemirsa, Menlu Amerika Marco Rubio menuduh Iran berupaya menguasai Selat Hormuz dan memungut biaya dari kapal yang melintas. Ia juga menyampaikan bahwa tindakan Iran akan merugikan wilayah ASEAN, di mana pesan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan Menteri Luar Negeri negara ASEAN di Filipina. Into the other topics, I know there's an area that's on everyone's mind, and it's what's occurring in the Middle East. And I just want to reiterate once again, the United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences. And that remains true in the case of Iran. Unfortunately, as of now, despite their direct outreaches, and Iran has been reaching out to the United States both directly and indirectly to engage in talks about settling the differences with regards to what's happening in that part of the world. Unfortunately, so far, even though we have reached agreements, they have not kept their commitments. And as the President stated earlier today, I guess today Washington time, yesterday our time here now, the problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies. And if we create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships, we have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region. IRGC merilis rekaman rudal Kheibasekan dalam operasi Nasr 2 yang menargetkan militer AS di kawasan Timur Tengah. Selain itu, IRGC juga menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya di Selat Hormuz. Rudal Kheibasekan, rudal Fateh 110, Zulfagar dan Emad direkam dan dirilis tentara IRGC. Rudal-rudal ini ditujukan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Tentara IRGC meluncurkan serangan gelombang 21 dan 22 Operasi Nasr 2. Mereka menyebut serangan ini merupakan serangan taktis presisi. Sebelumnya rudal-rudal Iran telah menargetkan Camp Al-Udairi dan bangunan tentara Amerika di pangkalan udara Kuwait. Selain itu, IRGC kembali menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya. Sebuah kapal meledak pasca serangan yang dilakukan Iran. Kapal-kapal ini diduga melanggar peraturan maritim dengan mencoba menggunakan jalur selatan. Diketahui, jalur selatan Hormuz tidak aman untuk dilalui. Khususnya pada larut malam, akhirnya tentara IRGC pun meluncurkan serangan kepada kapal tersebut. Pemain sepak bola asal Spanyol Lamine Yamal menjadi simbol harapan bagi sejumlah negara termasuk Iran. Fotonya pun ditempel dalam drone yang diluncurkan pasukan IRGC. Wah, ada foto Lamine Yamal memegang bendera Palestina di drone Iran. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan video serangan gelombang ke-24. Dalam video yang dikeluarkan, Iran membawa gambar pemain asal Spanyol dengan tulisan, "Pendukung Palestina dan Iran adalah juara dunia." Sementara itu, Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengumumkan pencegatan dan penghancuran rudal dan drone Iran.
Sejumlah orang termasuk anak-anak terluka dan dilarikan ke rumah sakit usai terkena serangan udara Israel. Serangan dilakukan di dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Rekaman video menunjukkan anak-anak terluka usai terkena serangan udara penjajah Israel yang dilancarkan di dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Menurut keterangan sejumlah saksi dan korban, serangan Zionis dilakukan menggunakan jet tempur yang menembakkan rudal ke arah rumah sakit Al-Yaman Al-Said dan kamp pengungsi di Gaza Utara. Serangan negara teroris ini melukai belasan orang dan menewaskan 3 orang anak. تم استدعائنا إلى استهداف في اليمن السعيد وطبعا تعاملنا مع الحالات 3 شهداء وعدد من الإصابات. طبعا الإصابات كلهم أطفال ونزح في المكان من غير أي تحذير انضاب. قامت جمعية الفرسان لإسعاف الطوارئ بنقل الإصابات والشهداء. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Zionis Israel sedikitnya telah menewaskan 73.283 warga Palestina dan melukai 173.864 lainnya, di mana mayoritas korban merupakan anak-anak. Blokade dilakukan sebagai balasan setelah sebelumnya militer Arab Saudi meluncurkan rudal ke Bandar Udara Internasional Sana'a, Yaman. Sejumlah ledakan terjadi di Bandar Udara Internasional Sana'a di Yaman. Sejumlah pesawat jet tempur Arab Saudi diketahui melepaskan sejumlah ke bandara yang dikuasai Houthi tersebut. Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap Bandar Udara Sana'a. Serangan ini terjadi setelah mereka ingin mencegah pesawat Iran yang mendarat. Pesawat ini diketahui membawa delegasi Yaman yang pergi ke Teheran untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. الأمنية متواصلة